Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, bagaimana kabar Anda? Tentunya kami berharap Anda dalam kebaikan, selalu dalam perlindungan Allah SWT, selalu mendapatkan al-afiyah, keselamatan dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Dan juga tentunya para pendengar Radio Al-Iman dan juga para pemirsa Al-Iman TV, media Al-Iman TV melalui YouTube maupun Facebook. Kami senantiasa mencintai Anda fillah, dan tentunya kita berharap kepada Allah SWT melalui media ini kita senantiasa dapat watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati, saling mengisi. Dan tentunya yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, membaca ayat-ayat Allah, kita isi dengan ilmu. Dalam bahasa tentunya as-sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi. Pemirsa Al-Iman TV, inilah panutan kita. Bahasan ini ya, kita kasih judul, inilah panutan kita, itu Rasulullah SAW. Di mana kita ingin dalam kehidupan kita ini mendapatkan satu hal yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 156. Mari kita membukanya, surat Al-A'raf ayat 156. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 156. Kita membuka mushaf ya, kita membaca baik melalui mushaf ya, maupun kita membaca melalui handphone, kemudian kita membaca terjemahannya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah." Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Yaitu tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian, inna hudna ilaik. Kami kembali kepada Engkau ya Allah, kami bertobat kepada Engkau ya Allah. Qala, maka Allah berfirman, "Adzabi usibu bihi man asya." Azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fas'aktubuha lilladzina yattaquna wa ya'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun.
akan aku tetapkan rahmatku ini. Jadi Allah firman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, aku tetapkan rahmatku ini lilladzina yattaquna, kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, menunaikan zakat, kemudian walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita membaca as-sirah nabawiyah, tentunya bukan hanya kita ceritakan dongengan-dongengan saja, ya. Yaitu tentunya kita ambil dongengan itu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang kita baca. Sehingga kita benar-benar berilmu, mengerti, menyebarkan ilmu, membaca hadis Rasulullah SAW. Agar kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan Allah mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah berfirman demikian. Wasi'at kulla syai' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala. Kita ingin dapat rahmat Allah. Untuk siapa rahmat Allah tersebut? Fasa'aktubu lilladzina yattaqun. Untuk yang bertakwa. Wa yaduna zakat. Untuk orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan untuk orang-orang yang beriman. Satu lagi, untuk siapa rahmat Allah SWT? Orang yang bertakwa, menunaikan zakat. Tentunya kita sudah berusaha demikian, bertakwa, menunaikan zakat. Kemudian beriman kepada Allah SWT. Walladzina hum biayatina yu'minun. Yang terakhir adalah alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ini yang terakhir. Rahmat Allah berikan kepada siapa? Yang terakhir adalah mereka yang mengikuti Nabi yang ummi, yang buta huruf, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya, mengikuti Nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil, yang mereka dapati namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 157-nya, di mana Allah menyebutkan alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Kemudian ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah SWT, yang mengikuti Nabi. Maka kita mempelajari as-sirah nabawiyah, tentunya tujuan adalah agar kita dapat rahmat Allah. Karena kita membaca ayat-ayat Allah. Kita isi tatkala membaca as-sirah nabawiyah, kita mengkaji as-sirah nabawiyah, kita membaca ayat-ayat Allah. Misalnya kita mulai dengan surah Al-A'raf tadi ayat 196, ya, 197. Kemudian kita akan baca nanti hadis-hadis Nabi. Agar apa? Agar wasiat wa rahmati wasiat ala kulli syai'. Agar mendapatkan rahmat Allah yang rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah tetapkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yattaquna rabbahum, yang bertakwa kepada Allah SWT. Yu'tuna zakat, menunaikan zakat. Kemudian beriman kepada ayat-ayat Allah SWT. Kemudian juga yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW. Saya akan membacakan satu tafsir ya tentang hal ini sedikit, yang sangat penting, ya, bagus sekali. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Ibnu Jurayj radhiyallahu anhum. Lamma nazalat wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tatkala turun ayat ini, surat Al-A'raf ayat
156 di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka iblis pun berkata, qala iblis, "Ana min kulli syai'." Aku termasuk dari segala sesuatu. Maka Allah turunkan ayat berikutnya, fasa'aktubuha. Karena Allah tadi menyebutkan wa rahmati, rahmatku meliputi segala sesuatu. Iblis mengatakan, dan saya termasuk daripada min kulli syai', segala sesuatu. Maka Allah turunkan lagi ayatnya, fasa'aktubuha. Aku berikan rahmatku itu lilladzina yattaqun, kepada orang yang bertakwa. Wa yutuna zakata, menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Tentunya mendengar ayat ini, al-Yahud wan Nasara mengatakan, faqalatil Yahud wan Nasara, wa nahnu nattaqi wa nuti zakata. Dan kami ini orang-orang yang bertakwa. Mereka mengatakan demikian, orang Yahudi dan orang-orang yang Nasara, ahli kitab mereka. Diturunkan kepada mereka kitab. Kami orang bertakwa. Allah berfirman, Allah tetapkan rahmatnya itu diberikan kepada siapa? Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Kepada yang bertakwa, kami orang bertakwa. Wa nu'ti zakata, kami juga memberikan zakat. Allah berfirman, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakat. Rahmatku akan aku berikan kepada orang yang bertakwa dan memberikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Maka Allah turunkan ayat berikutnya. Fa anzalallahu, ayat 157-nya. Alladzina, dan juga rahmat Allah berikan kepada alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ayat turunkan ayat ini dijelaskan bahwasanya yang mendapatkan rahmat Allah SWT orang bertakwa, orang menunaikan zakat, orang yang beriman kepada Allah. Berikutnya adalah yaitu dan juga mereka yang beriman mengikuti Rasulullah SAW. Adapun orang Yahudi tidak beriman kepada Rasulullah, orang Nasrani tidak beriman kepada Rasulullah, mengingkari Nabi Muhammad SAW, maka tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fanaza'ahu Allahu an iblis. Maka rahmat Allah tidak diberikan kepada iblis. Wa 'anil yahud, tidak diberikan kepada al-yahud, orang Yahudi. Wan Nasara, tidak diberikan kepada orang Nasara. Lalu diberikan siapa? Wa ja'alaha li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan rahmat Allah kepada umat Muhammad, kaum muslimin. Ini tujuan kita. Tentunya kita mempelajari sirah nabawiyah bukan hanya cerita-cerita begitu saja, namun kita membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis lalu kita sebarkan. Inilah hadis Rasulullah tentang bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita lakukan. Maka pelajaran as-sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW adalah pelajaran yang termasuk penting sekali. Mengapa demikian? Karena di pelajaran as-sirah nabawiyah, seorang akan mengetahui ma'rifatul abdi bin nabiyyihi. Maka seorang hamba akan mengetahui tentang nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Al-Iman TV, inilah panutan kita. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah telah berfirman, cukup sudah ayat ini sebagai dalil bahwa kita harus mengikuti Rasulullah. Panutan kita Rasulullah. Tanya, siapa panutanmu? Siapa idolamu? Sudah jelas Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
Dzakarullah katsira. Sudah jelas surat Al-Ahzab ayat ke-21 itu menyatakan panutan saya adalah Rasulullah. Yang saya ambil ilmunya, saya ambil ajarannya, pemahamannya saya ambil, saya amalkan. Karena tidak ada manusia seperti Rasulullah SAW. Coba kita kagum sama siapa? Kagum sama seorang tokoh misalnya. Kita lihat akhlaknya bagaimana. Akhlak Rasulullah SAW yang begitu hebat. Dan Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surat Al-Qamar 68 ayat keempat. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, benar-benar pada dirimu terdapat khuluqin azim, akhlak yang mulia. Maka sudah pasti tatkala seorang muslim tanya, siapa yang engkau cintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengikuti Rasulullah karena saya ingin dapatkan rahmat Allah hidup saya. Saya akan ajarkan ajaran Rasulullah. Saya akan sebarkan ajaran Rasulullah. Loh, mana ajaran Rasulullah? Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Loh, apakah sudah cukup untuk kehidupan kita di dunia ini? Maka kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Bahwasanya Allah SWT mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu agar kita selamat, tidak membawa ajaran-ajaran yang nyeleneh-nyeleneh, ya, ajaran apa, komunis, ajaran liberal, ajaran apa. Kita ini tidak tahu dulunya, tidak tahu apa itu iman, apa itu surga, apa itu Allah jelaskan, Allah turunkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan hal ini. Demikian juga keadaan para sahabat Rasulullah SAW tidak tahu apa itu iman. Bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bagaimana beribadah. Nah, ini kata-kata ibadah ini yang harus kita masukkan dalam hati kita. Agar kita tidak mengambil ajaran-ajaran dari manusia-manusia yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Mengapa demikian, Ustaz? Iya, dalam surat Ad-Dzariyat, surat ke-51 ayat ke-56. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Ibadah yaitu mentauhidkan Allah maksudnya. Allah ciptakan jin dan manusia agar kita itu mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, taat kepada Allah, tidak menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah, tidak menjadikan manusia sebagai sembahan selain Allah, hanya Allah, la ilaha illallah. Maka seorang muslim hendaknya berusaha mengkaji, ya, As-Sirah Nabawiyah, kitab-kitab sejarah, tentunya bukan hanya cerita saja, ya. Nabi dilahirkan sekian, itu juga penting. Nabi begini, namun yang lebih utama adalah menggali kitab-kitab As-Sirah Nabawiyah yang di dalamnya dijelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW yang terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan. Oh, ini tuh ajaran Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan, itu kan Nabi, Ustaz. Ya. Justru kata-kata itulah Nabi yang kita harus ikuti. Karena dia Nabi. Karena dia Rasulullah, utusan Allah. Kita ikuti pemahamannya, ajarannya. Agar kita selamat nanti di akhirat. Maka akhlak Rasulullah SAW sudah cukup bagi kita sebagai dalil bahwasanya kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Qudwatun fil hulukil hasan. Panutan Rasulullah SAW
adalah panutan kita dalam akhlak yang baik. Kita kagum pada seorang, kita lihat apanya? Mungkin kita lihat keberaniannya, gitu ya. Oh, kita lihat pinter dia, cerdas dia. Kita lihat kagum seorang, oh dia pinter berdebat ya, gitu ya. Kita kagum pada seorang, oh penampilannya. Kita kagum pada seorang, oh dia dari dulu miskin kemudian usaha jadi kaya raya. Macam-macam. Ya. Dorongan kita kagum pada seseorang. Maka mengapa kita ini kagum pada Rasulullah SAW? Tentunya jawabannya ayat Quranul Karim tadi ya. Bahwasanya pada diri beliau akhlak yang baik. Beliau membawa ajaran yang rahmat bagi kita dengan menunjukkan akhlaknya. Kalau banyak pemikir ya, orang mencetuskan suatu ajaran di dunia ini, tapi akhlaknya tidak disenangi oleh manusia. Adapun Rasulullah SAW, maka pada diri beliau benar-benar Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Pada diri Muhammad benar-benar terdapat perangai yang mulia. Tidak cukup kita mengikuti Rasulullah kan akhlak beliau sudah hebat luar biasa. Allah berfirman demikian. Tuhan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Apakah ada manusia yang dipuji seperti ini? Dari tokoh-tokoh yang ada. Benar suatu ketika Rasulullah SAW dimasukkan dalam tokoh-tokoh manusia terbesar di dunia. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor berapa? Oleh manusia, yang bikin ini manusia. Sudah kita nggak usah banyak bicara. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Apakah tokoh-tokoh di dunia yang disejajarkan dengan Rasulullah sebagai tokoh-tokoh yang terkemuka mempunyai perangai yang mulia dalam hubungannya dia dengan keluarganya, hubungan dia dengan masyarakatnya, hubungan dia dengan temannya, istrinya dan anak-anak dan sebagainya? Anda tentunya bisa jawab sendiri. Ya. Kita lihat. Kita baca hadis Rasulullah SAW. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis nomor 746. Dari Aisyah. Fakana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Yarda li ridahu wa yaghdab li ghadabi. Beliau Nabi SAW ridha, senang sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Beliau murka, marah sesuai dengan apa yang Allah murka padanya. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Beliau bukan orang yang keji, orang yang jelek, buruk dalam berbuat, bertindak. Wala sahaban fil aswaq. Beliau tatkala masuk ke pasar tidak berteriak-teriak. Wala yujzi bisayyi'ati as-sayyi'ah. Dia Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfah. Namun beliau memaafkan dan mengampuni. Dalam perang atau dalam Fathul Makkah, menaklukkan kota Makkah, beliau memaafkan, mengampuni orang-orang yang dulu musuh beliau. Maka demikianlah firman Allah SWT, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah yang lain. Hadis tadi
diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kita baca hadis yang lain, an Safiyah binti Huyai. Hadis ini terdapat dalam hadis sahih, ya, Rawahu Tabrani. Qalat Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang ahsana khuluqan min Rasulullah SAW, yang lebih baik akhlaknya dari Rasulullah SAW. Safiyah binti Huyai, aku tidak pernah melihat seorang yang akhlaknya lebih baik dari Rasulullah SAW. Kita kalau melihat orang yang akhlaknya baik, tutur katanya bagus, muamalahnya baik, kita begitu cinta, senang. Walaupun kadang kita kecewa, nggak sempurna ya gitu ya. Namun kita senang pada dia. Namun jika Anda membaca Sirah Nabawiyah, Anda akan dapati akhlak Rasulullah dari segala sisi adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar terhadap perangai yang mulia dari segala sisi. Bahkan Sofia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang akhlaknya yang bagus. Maka kita lihat sekarang ini, misalnya di kampung kita lihat, kita katakan, aku tidak pernah melihat orang yang akhlaknya bagus seperti dia. Coba kita tunjuk siapa dalam hati kita. Lebih luas lagi kampung, ya, kelurahan, kecamatan lagi, tambah lagi kecamatan. Aku tidak melihat orang yang akhlak bagus sekecamatan seperti dia. Dalam hati kita bertanya gitu. Lebih luas lagi kecamatan, masuk kota Madya atau kabupaten, satu kota. Aku tidak pernah melihat akhlaknya orang bagus seperti dia. Lebih luas lagi dunia atau negara, ya. Aku tidak pernah melihat akhlak yang menonjol pada diri Rasulullah SAW. Sampai Sofia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang akhlaknya lebih bagus dari Rasulullah SAW. Saudaraku, tentunya kita belajar Sirah Nabawiyah, hadis-hadis Nabi yang dalam kita baca. Tujuannya adalah untuk itu, kita ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kita bukan, akhlak kita tentunya banyak kekurangan. Karena kita tidak paham, banyak tidak membaca hadis-hadis Rasulullah. Banyak tidak membaca ayat-ayat Allah SWT, mengkaji. Sehingga akhlak kita begitu kurang. Maka kita belajar, mengkaji, melalui para ustaz, duduk dalam majelis ilmu, duduk mendengarkan media Aliman TV misalnya membahas masalah hadis-hadis Sahih Al-Bukhari atau yang lainnya. Kita duduk mendengarkan bagaimana akhlak Rasulullah, kita ikuti. Tujuannya satu, agar warahmati wasiat. Rahmat Allah SWT meliputi kulla syai', meliputi segala sesuatu. Kemudian hadis yang lain kita akan baca. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 2768. Di mana qala Anas radhiyallahu anhu, wallahi laqad khadimtuhu tis'a sinin. Demi Allah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku berkhidmah, melayani, membantu Rasulullah selama tis'a sinin, 9 tahun. 9 tahun, lama sekali ya. 9 tahun. Ma'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kada wa kada. Tidak pernah selama 9 tahun itu, ya, dia mengatakan, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Jika aku melakukan sesuatu, Rasul tidak mengatakan, kenapa kamu begini? Kenapa begini? Gitu ya.
Aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kata-kata, atau sesuatu yang aku tinggalkan. Kenapa kau tidak melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Ini dari sisi muamalah dengan khadimnya, pelayannya. Rasulullah SAW dinilai demikian. Alangkah senangnya tentunya kita ya, jika kita sendiri dinilai sama orang baik gitu loh. Orang itu baik, akhlaknya, jika bicara enak, jika dia muamalah dia seperti Rasulullah SAW. Khadim tuhu tis'ah sinin, kata siapa? Anas bin Malik. Aku 9 tahun berkhidmah melayani Rasulullah SAW. Aku tidak pernah mengatakan, tidak pernah mendengar aku ucapan Rasulullah tatkala aku melakukan sesuatu, wahai Anas, kenapa kamu melakukan ini? Atau jika aku tidak melakukan sesuatu, Rasul mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Gitu. Nah, kita kebanyakan cerewet ya. Cerewet. Maka Rasulullah SAW cintai dari segala sisi, berhubungan dengan pelayannya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Pada dirimu terdapat perangai yang baik. Berhubungan dengan istrinya Sofiyah binti Huyai. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Pada dirimu perangai yang baik. Saya mengatakan aku tidak pernah melihat manusia yang akhlaknya hebat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluqul Quran, kata Aisyah. Akhlaknya Rasulullah SAW Quran. Akhlak-akhlak yang mulia. Pemirsa Al-Iman TV, harapan kita tentunya adalah kita mempunyai perangai yang mulia yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Tujuannya adalah satu, agar kita dicintai Allah, mendapatkan rahmat Allah. Bukankah demikian? Kita semangat. Kenapa kita sholat sunnah misalnya ya, sholat duhur misalnya, kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat duhur, setelah sholat duhur 2 rakaat, tujuannya itu apa? Maka kita harus tahu tujuan apa kita melaksanakan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu apa. Kita memberikan makanan kepada tetangga, tujuannya apa? Maka ayat Quran ini harus kita pegang ya. Surat Ali Imran ayat ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah berapa? Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya, qul, katakanlah wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dampaknya? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta. Kita dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surga. Yaghfir lakum dunubakum. Bukan hanya cintai, kita diampuni oleh Allah. Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah kita jadikan Rasulullah sebagai panutan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dari sisi pakaian, Rasulullah senang berbaju putih. Bukan hanya dari sisi lihya, dari sisi akidah, pemikiran, konsep hidup, perjalanan hidup kita, semuanya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Pada dirimu terhadap perangai yang mulia. Kita bangga dengan atau melihat orang hebat. Kita lihat misalnya, orang itu hebat ya, bicara konsep kehidupan di dunia. Bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita katakan,
wa innaka la'ala khuluqin, pada diri Muhammad terdapat perangai yang cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz, apakah kita zaman ini juga mengikuti Rasulullah SAW? Bukan, itu kan zaman dahulu, Ustaz. Ternyata kita lupa bahwasanya kita dahulu juga adalah bayi kecil gitu ya. Sebelum bayi kita tidak ada. Siapakah yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Yang dibawa oleh Rasulullah adalah risalah Allah, wahyu Allah yang menciptakan kita, yang kita dahulu tidak tahu. Sekarang belajar S1, keluar negeri, S2, S3, pintar bicara, pintar berkonsep dan sebagainya. Kita lupa. Kita menjadi manusia yang sombong. Kemudian kita membaca hadis yang lain tentunya. Hadis yang lain ya, kisah lucu tentunya ini. Kisah tentang Anas bin Malik juga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana satu ketiga qala Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi kita asir nabawiyah, kita menyebarkan hadis dari Rasulullah SAW. Kita mengambil, jadi hati kita menjadi hidup. Kita mendapatkan ilmu agama dari Al-Quranul Karim juga. Karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah manusia yang akhlaknya baik. Fa'arsalani yawman lihajatin. Lalu suatu ketika Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Fakultu wallahi la adhab wa binafsi an adhab lima amarani bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, demi Allah aku tidak akan pergi. Namun jiwa aku ini mengatakan, kamu harus pergi, aku harus pergi untuk bantu menunaikan hajat Rasulullah SAW. Maka pergilah Anas. Waktu itu masih kecil ya, anak kecil. Fakharajtu hatta amra ala sibyan. Aku pun keluar pergi. Lalu aku menjumpai anak-anak yang sedang bermain. Masih kecil anak-anak bermain. Wa hum yal'abuna fi suq. Mereka anak-anak itu bermain di pasar. Tentunya anak kecil ya. Melintasi anak lain bermain, melihat mainannya bagus ya. Begitu. Fa idza Rasulullah SAW qad qabada bi qafaya. Lalu Rasulullah SAW memegang punggungku, min warai, dari belakangku. Qal, beliau bersabda, fa nadartu ilaihi wa huwa yadhak. Ditoleh belakang begini oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW begini. Ternyata beliau tertawa, tidak marah. Beliau berkata, ya Unais. Namanya Anas bin Malik ya. Tapi Rasul memanggil Unais dalam bahasa Arab. Jika nama Anas ya kemudian dirubah dari Unais gitu ya. Wazannya Unais gitu. Ini adalah dalam gaya bahasa Arab adalah untuk sayang ya. Kasihan atau sayang. Wahai Anas, sayang gitu maksudnya ya. Ya Unais. Ini dalam bahasa dari sisi lughah ya, dari sisi bahasa. Adabta haitsu amartuka. Apakah engkau sudah pergi seperti aku tadi memerintah kamu? Qultu na'am. Iya ya Rasulullah gitu. Saya akan pergi gitu. Ana adhab ya Rasulullah. Saya akan pergi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak yang mulia, akhlak yang hebat sekali.
Terhadap anak-anak pun demikian. Tatkala Anas bin Malik diperintah oleh Rasulullah SAW melakukan suatu hajat, kebutuhan, lalu dia main-main atau melihat anak-anak bermain-main, dia berhenti. Lalu Rasul datang dari belakangnya, menepuk punggungnya. Wahai Anas. Dan menepuk punggungnya dalam keadaan tidak, wajahnya tidak marah, tertawa. Demikian kata Anas dalam hadis riwayat Muslim. Maka apakah kita bisa seperti ini terhadap anak-anak kita? Tertawa, baik begitu ya. Nah, ini tentunya kita mohon kepada Allah SWT agar kita berusaha untuk dapat mengikuti akhlak Rasulullah SAW yang mana kita banyak kekurangan padanya. Coba kita tanya di tempat kita, di mana manusia yang seperti Rasulullah SAW, akhlaknya, baiknya. Siapa tetangga kita yang akhlaknya itu Rasulullah SAW? Ini kita perlu belajar ya tentunya. Bagaimana caranya Ustadz belajar akhlak Rasulullah SAW? Tadi kita sudah bahas ya, tentunya mempelajari. Contohnya As-Sirah Nabawiyah, yang membaca hadis-hadis Nabi, belajar kitab hadis-hadis Nabi, duduk di majelis para ustadz, mendengarkan bagaimana hadis Rasulullah yang beliau menceritakan keadaan beliau, akhlak beliau. Mari kita baca hadis lagi tentang kisah. Hadis ini sahih, hadis sahih At-Targhib. Dalam kitab Sahih At-Targhib hadis nomor 3142 karya Imam Al-Albani. Riwayat hadisnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qalat Quraisy li Nabi SAW. Suatu ketika Quraisy tatkala Rasul berdakwah di kota Mekah di awal-awal perjalanan beliau dalam berdakwah, Quraisy berkata kepada Nabi SAW, "Ud'u lana rabbaka yaj'al lana as-safa dhahaban." Engkau berdoa wahai Muhammad kepada Tuhanmu agar menjadikan bukit Safa ini sebagai emas. Kita yang sudah pernah umroh, melaksanakan sa'i, kita melihat bukit Safa kan? Ya, bukit Safa ya. Kita melihat dari dekat, bisa memegangnya, halus kan ya, tidak kasar. Ya. Nah, orang-orang Quraisy saat itu minta supaya menjadikan bukit Safa ini yang kuat, yang tebal ini sebagai emas. Ya. Bukit Safa, ya. Safa dan Marwah. Kita melihat bukit Safa, batu, namun batunya itu seperti batu yang halus ya, bukan batu kasar, tegang, halus, namun kuat, kokoh. Diminta untuk jadi emas. Fa in asbaha dhahaban ittaba'naka. Jika dia jadi emas, benar-benar jadi emas, kami akan ikut engkau sebagai Rasul. Fada'a rabbahu fa'atahu Jibril alaihissalam. Lalu Rasul berdoa kepada Allah meminta agar jadikan emas. Ini hadis sahih ya, dan sahih At-Targhib hadis nomor 3142. Faqal, datanglah maka Jibril. Tatkala Rasul berdoa meminta agar jadikan bukit Safa emas. Inna rabbaka yukriku as-salam. Tuhanmu menyampaikan salam padamu. Wa yaqulu laka, dan dia berkata kepadamu, in syi'ta asbaha lahumus safa dhahaban. Jika engkau mau, akan dijadikan bukit Safa ini sebagai emas. Faman kafara minhum, namun barang siapa mengingkari setelah itu dakwahmu, adzabtuhu adzaban, aku akan mengadabnya. Allah berfirman demikian, Allah akan mengadabnya dengan adab la u'adzibu ahadan minal alam, dengan satu siksaan yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Wa in syi'ta, namun jika engkau mau ada pilihan yang lain, fatahtu lahum baba taubah. Allah berfirman, aku akan membukakan bagi mereka pintu taubat. Warahmah, dan rahmat.
Qal bal babat taubati wa rahmah. Apa yang dibilang Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidak memilih agar mereka langsung percaya dengan ditunjukkan, jadikan Allah sebagai emas. Karena jika tidak beriman mereka akan diadab dengan adab yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Rasulullah meminta agar Allah membuka pintu taubat dan rahmah. Maka banyak masuk Islam. Orang musyrikin. Bukankah demikian? Sahabat-sahabat dahulu yang musuh itu Umar bin Khattab memusuhi. Sahabat-sahabat yang lain. Abu Sufyan. Yang dulu musuh Rasulullah SAW. Lalu apa kita ambil hadis ini sebagai pelajaran? Maka daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam arwa al-amthilah fi sabr ala da'wati. Maka ini adalah mengajar kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang sabar dalam dakwah beliau. Ya, sabar dalam dakwah beliau. Wa malaqahu min idza'il kufar. Apa yang beliau alami dari gangguan-gangguan orang-orang kufar, orang-orang yang mengingkari beliau. Wa anadihim wa talabihim al-ayat wal mu'jizat. Mereka menentang, mereka menyiksa, mereka memusuhi Rasulullah SAW, dan mereka minta mukjizat agar ditambahkan kepada mereka. Karena mereka melihat sejak kecil Rasulullah SAW, Rasulullah anaknya Abdullah, ibunya Aminah meninggal, lalu diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Mereka tahu perkembangan itu. Di masa muda bagaimana. Sebelum jadi Rasul dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Tahu. Maka tatkala Rasul menyatakan sebagai Ana Rasulullah, saya utusan Tuhan. Nah, siapa percaya gitu ya. Nanti orang, saya ini utusan Tuhan, manusia itu utusan Tuhan. Maka Allah memberikan ayat-ayat Allah, mewahyukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menunjukkan ayat-ayat Allah, wadduha wal laili idza saja, dan ayat yang lainnya didengar oleh orang-orang musyrikin. Ayat-ayat itu mereka kagum, mereka oh iya betul ayat-ayat ini hebat. Kita yang ahli bahasa Arab tidak bisa bikin seperti itu. Ayat Al-Quran adalah mukjizat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Tuhan. Mereka belum percaya, minta as-safa, bukit safa dijadikan sebagai emas. Namun Rasulullah SAW lebih memilih agar Allah memberikan kepada mereka pintu taubat dan rahmat. Ini menunjukkan hebatnya akhlak Rasulullah SAW dalam sabarnya beliau dalam berdakwah. Kita mohon kepada orang-orang yang belum tahu saat ini tentang dakwah tauhid, tentang dakwah sunnah, agar Allah membuka kepada mereka pintu taubat, pintu rahmat, memberi petunjuk kepada mereka. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Terkadang hawa nafsu pengen, wah semoga kamu celaka, semoga kamu gitu ya. Maka kita mengikuti Rasulullah SAW. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka, memberi petunjuk kepada mereka, saudara-saudara kita, mereka tidak tahu. Nah ini contoh ya dalam bagaimana akhlak sabar beliau. Maka wa hadza min husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hamabatihi li hidayatin nas. Ini adalah termasuk hadis ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya beliau memberi petunjuk kepada manusia. Cinta ingin memberi petunjuk. Maka demikian juga kita berusaha ingin menyebarkan ya, ada WA yang bagus nasihat, yang nasihat-nasihat yang bagus ayat Quran dan hadis Rasulullah. Kita cinta untuk menyebarkan seperti Rasulullah SAW. Aktif kita untuk berdakwah. Maka masing-masing diri kita berusaha ya. Masing-masing diri kita berusaha untuk aktif sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
kita tidak mampu berdakwah, berbicara, beri nasihat nulisan, ya kita mengirim nasihat ustaz, kita kirim kepada saudara kita, teman kita, ini bagus, nasihat ini kita kirim. Untuk apa? Karena kita cinta memberi petunjuk, mengarahkan manusia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menunjukkan juga sabrihi alaihim. Sabarnya Rasul. Hadis tadi menunjukkan sabarnya Rasul atas mereka. La'allallaha an yahdiyahum. Yaitu Rasul berharap agar Allah memberi petunjuk mereka, memberi petunjuk kaumnya. Au yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a. Dan agar jika mereka tidak beriman, namun anak-anak mereka menjadi generasi-generasi yang beribadah Allah, tidak mempersekutukan Allah SWT. Maka kita sabar dalam dakwah, ya, mencontoh Rasulullah SAW. Jika penentangan, mudah-mudahan anak-anaknya, generasi setelahnya ini, setelah orang-orang ini yang menentang kita, yang sangat menentang kita ini, nanti generasi berikutnya sekolah di sekolah-sekolah kita, mereka dapat petunjuk dari Allah SWT, mereka dapat petunjuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, beribadah Allah, menjauhi kesyirikan. Sabar, ya. Kemudian, saudaraku pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, Rasulullah SAW adalah manusia yang mempunyai sifat al-hilm, lembut, sabar, kuat, kokoh. Dan juga mempunyai sifat al-hul, al-afwi, yaitu pemaaf. Fil hilmi wal afwi, pemaaf. Ini juga harus kita lakukan. Kita berusaha mempunyai sifat pemaaf. Tatkala kita bermuamalah dengan sesama muslim, kemudian seorang muslim berbuat salah, kita berusaha untuk pemaaf. Untuk apa? Untuk mengikuti sunnah, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman, "Fabima rahmati minallahi lintalahum." Dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, seandainya engkau keras, kasar hati, lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sekelilingmu. Surah Al-Imran ayat 159. Ini dakwah Rasulullah SAW. Senantiasa berlaku lemah, lembut, sabar, dan memaafkan. Tentunya melaksanakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dalam surat Al-Imran ayat 132. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang-orang yang mereka berinfak di waktu lapang maupun waktu sempit, menahan amarah, orang yang mampu menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang baik. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV, mari kita menjadi orang-orang baik. Tentunya dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah Rasul, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul, orang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mari kita menjadi orang baik. Kenapa demikian? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Dengan apa yang kita punyai, akhlak kita, perbuatan kita, muamalah kita, mari kita berusaha tentunya dengan banyak belajar, mengkaji, mengaji, belajar. Tidak dapat tidak, kita harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia, terus menuntut ilmu. Karena kita diajari berdoa oleh Allah SWT, yang Allah perintahkan kepada Allah, memerintahkan kepada Rasul untuk berdoa, wa qul rabbi zidni ilma.
Katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Rasulullah diperintahkan untuk berdoa demikian. Apalagi kita. Walaupun kita ini sudah pintar misalnya, sudah sampai gelar kita tinggi, sudah menjadi tokoh, tetap Rabbi zidni ilma, ada kekurangan pada kita dan kita harus berusaha duduk, menuntut ilmu, belajar, mengkaji, mengambil, memberi dan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan asirun nabawiyah yang kita ambil kisahnya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW ini bisa menjadikan kita sebagai manusia yang diberi rahmat Allah SWT karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.